Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita masih diberi kesempatan untuk bisa berjumpa kembali di channel YouTube yang sama. Saat ini saya akan membawakan satu cerita hikmah. Pernah terjadi pada seorang kiai, seorang ulama. Beliau didatangi oleh seorang wanita, yang wanita itu mengeluh kepadanya tentang keadaan rumah tangganya, yang mana wanita ini masih tinggal bersama mertuanya. Si wanita ini selalu bermasalah dengan mertua, setiap hari cekcok dengan mertua, yang akhirnya sampai-sampai wanita ini sebagai mantu, dia tidak kuat menghadapi mertua yang cerewet, yang marah. Setiap saat, setiap hari selalu dia kena marah. Di dalam benak wanita ini, dia ingin bagaimana caranya supaya mertua ini lekas diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya dia bisa hidup nikmat tanpa mertua. Dia pergi ke tempat si kiai tadi, tempat ulama tadi, tanpa sepengetahuan suaminya. Setelah dia sampai di rumah ulama tadi, dia mengatakan kepada ulama, "Wahai ulama, tolonglah saya, karena saya mempunyai mertua yang jahat. Setiap hari dia selalu ngomel kepada saya, setiap hari dia selalu marah pada saya, sampai-sampai saya ini hilang kesabaran saya. Kalau memang Pak Yai atau Pak Ustadz ini mempunyai ilmu atau mempunyai ramuan apa yang bisa membuat orang tua saya itu, mertua saya itu cepat diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Akhirnya Pak Kiai tadi berpikir apa yang harus disampaikan kepada si wanita tadi. Akhirnya Pak Kiai itu membuat ramuan. Dia masuk ke dalam, dia buat ramuan, dibungkus sama dia, ada 40 bungkus. Dan dia bilang sama si wanita tadi, "Wahai wanita, ini aku buatkan ramuan 40 bungkus. Setiap hari kamu masukkan di minuman mertua kamu, yang insya Allah tidak akan lama mertua kamu akan meninggal." Kata wanita tadi, "Pak Yai, jangan lama-lama, supaya cepat mertua saya ini diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kata Kiai tadi, "Jangan begitu, kalau cepat-cepat nanti malah kamu disangka bahwa kamu yang membunuhnya. Saya buat 40 hari ini supaya tidak disangka nanti kamu yang membunuh." "Oh gitu ya Pak Yai?" "Ya," kata Pak Yai. "Terima kasih Pak Yai." Langsung pulang si perempuan ini. Syarat Pak Yai tadi yang diberikan oleh wanita, satu, kamu sebelum mertua kamu bangun, kamu harus bangun dulu. Supaya tidak ketahuan nanti. Kamu harus bangun dulu, kamu buatkan mertua kamu itu teh. Kamu buat teh, dan itu satu bungkus ini kamu masukkan ramuan saya ke dalam teh yang akan kamu suguhkan kepada mertua. Tapi kamu harus bangun duluan. Jangan sampai mertua bangun dulu, nanti ketahuan." "Nggih Pak Yai." "Siap Pak Yai." Yang kedua, nanti kalau kamu melihat mertua kamu bangun, kamu langsung salaman. Kamu cium tangannya, kamu cium dahinya. Dan kalau kamu mau pergi ke pasar, kamu pamit, kamu izin kepada mertua, minta doa, supaya mertua mau mendoakan. Kalau tidak kamu lakukan, nanti kamu dicurigai oleh mertua bahwa kamu yang membunuh. "Oh gitu Pak Yai." Subhanallah. Akhirnya dilakukan sama si perempuan ini. Dia pulang, hari pertama dia bangun duluan. Dia mempersiapkan minuman untuk mertua dan makanan kecil di waktu pagi itu untuk sarapan mertua. Dia lihat mertua keluar dari kamar, dia langsung menghampiri mertua, dia mencium tangannya dan dia mencium dahinya. Setelah itu dia mandi,
Setelah dia mandi, dia mau berangkat ke pasar, dia datangi lagi si mertua. Wahai ibu, tolong doakan saya mau pergi ke pasar, saya pamit. Dicium lagi tangannya. 2-3 hari berikutnya, dia melakukan hal yang sama. Mertua ini heran. Ini mantu saya kok Masya Allah betul. Kok sudah berubah dan baik betul terhadap diri saya. Dia sudah melakukan kewajiban-kewajiban rumah tangga dengan baik, dan dia menghormati saya, dia menyayangi saya, dan dia mencium tangan saya, yang biasanya dia tidak pernah bangun. Yang bangun mertua duluan, baru dia bangun. Yang biasanya dia tidak pernah mencium tangan mertua, yang subhanallah saat ini tangan mertua itu dicium, bahkan dahi mertua itu dicium. Dan yang biasanya dia itu kalau pergi ke pasar terlambat sampai siang dia baru berangkat, ini pagi-pagi dia sudah berangkat dan meminta doa kepada mertua. Akhirnya setelah 7 hari, 8 hari, 9 hari, 10 hari, mertua itu memanggil, wahai mantuku, kemarilah kamu. Saya lihat kamu adalah mantuku yang paling baik. Saya lihat Masya Allah kamu sangat hormat kepada mertuamu. Di sini ibu memiliki mas-masan, ibu memiliki ini ada duit sedikit, ibu akan berikan kepada kamu. Terimalah wahai anakku. Si mantu ini tadi gembira waktu mendapatkan perhiasan-perhiasan dari mertua dan mendapatkan duit. Dan mantu ini juga heran, mertua saya kok luar biasa betul sekarang ini baiknya terhadap saya. Akhirnya mantu ini berpikir, wah jangan-jangan nanti beberapa hari lagi mertua saya ini akan meninggal. Dia datangi lagi kiainya. Dia sampai ke rumah kiai, Pak Kiai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa wahai anakku, wahai putriku? Apakah mertua kamu sudah meninggal? Jangan Pak Yai. Loh, kenapa kok jangan? Kan kamu kemarin minta kepada saya ramuan untuk meninggal. Dia pasti akan meninggal. Jangan Pak Kiai, kalau bisa dicabut supaya dia tidak meninggal. Saya sudah tidak berikan ramuan itu lagi kepada mertua saya. Loh, kata Pak Kiai, kan kamu kemarin sudah memberikan berapa hari kamu beri ramuan-ramuan dari saya. Dia pasti akan meninggal. Dia menangis-nangis di depan Pak Yai tadi. Pak Yai jangan, tolong kalau bisa mertua saya jangan sampai meninggal. Dia sangat baik sama saya, dia sangat sayang terhadap saya. Kata Kiai tadi, tidak bisa, tetap dia akan meninggal. Akhirnya si wanita itu nangis-nangis dengan tangisan yang keras. Akhirnya Pak Yai menyampaikan kepadanya, wahai anakku, wahai putriku, sesungguhnya aku tidak membuat ramuan untuk membunuh ibumu, ibu mertuamu. Yang aku buat adalah ramuan untuk membunuh bagaimana kebiasaan-kebiasaan kejelekanmu. Kebiasaan jelek kamu, itu yang aku bunuh. Sebetulnya aku tidak membuatkan ramuan untuk mertuamu. Nah di sini ceritanya, sesungguhnya setiap ada perbuatan-perbuatan yang kurang tepat untuk diri kita, kita harus introspeksi pada diri kita. Apa sebabnya mertua tadi itu kenapa kok marah-marah? Itu mungkin bisa kesalahan kita karena kita tidak bangun pagi. Yang kedua, kita tidak pernah menghormati mertua. Yang ketiga, kita tidak pernah mencium dan meminta istilahnya izin kalau keluar dan masuk dari rumah ke rumah. Nah ini yang membuat sifat-sifat itu yang membuat mertua itu jadi benci terhadap mantu. Setelah mantu itu menjalankan jalan tugasnya dengan baik, dia bangun pagi, dia mempersiapkan makan dan minum untuk suami, dia mengurus anak-anaknya, dia mengurus juga mertuanya. Dengan perbuatan baik tersebut, akhirnya mertua itu jadi baik. Jadi kalau kita ingin orang berbuat baik terhadap kita, kita harus berbuat baik lebih dahulu terhadap mereka. Kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Insya Allah, kalau kita menjalankan kebaikan dan kita selalu menyangka baik kepada siapapun, kita pasti akan berjumpa dengan sekian banyak bentuk kebaikan. Dan akhirnya nanti kita akan dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan manusia terbaik, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita selalu menyangka orang semua baik, selalu berbuat baik dan selalu mengikuti kebaikan. Insya Allah, Allah akan memudahkan kita untuk menjadi orang yang baik. Jangan kita salahkan orang lain dahulu, kita salahkan diri kita. Kita rubah sifat-sifat kita rubah adab dan akhlak, supaya adab dan akhlak itu yang akan memperjumpakan dengan kebaikan dan orang-orang yang baik. Insya Allah, dengan hikmah, dengan cerita tadi, kita bisa mengambil hikmahnya, yaitu semua kebaikan akan kita dapatkan kalau kita selalu menyangka yang lain juga baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.